Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam Sabda Siap Saji. Minggu 24 April 2022. Hari Minggu pekan kedua Paskah. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, berkat kebangkitan Putramu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, sehingga kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta, kasih, dan persaudaraan, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 31. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus wafat di salib pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat yang dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena kamu telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus datang lagi dan tidak membuat bosan, melainkan mendatangkan sukacita. Karena apa? Aura positif hadir dalam diri Yesus. Maka ketika ia mengatakan damai sejahtera, rasanya hati para murid terangkat dalam sukacita. Inilah terang Roh Kudus. Tidak ada lagi jengkel, iri hati, berkompetisi satu sama lain,
ingin saling menjatuhkan, tidak ada. Yang ada satu hal, ingin merasakan kehadiran Yesus sedemikian rupa dan melahirkan ketenangan jiwa, batin, dan roh. Maka ketika Yesus datang dan mengatakan damai sejahtera, Yesus memperlihatkan, boleh katakan Yesus membuka sedikit demi sedikit arti kebangkitan. Kemarin hanya memperlihatkan tangan dan kakinya, sekarang lambungnya juga dikasih lihat. Tapi apakah semua percaya? Yang tidak melihat tidak percaya. Thomas antara lain. Dan Thomas adalah orang yang kritis, tidak terima begitu saja, menganalisa, jadi melihat, mendiagnosa, menganalisa, baru mengambil sebuah keputusan. Dan ketika dikatakan tidak mungkinlah, tidak ada orang yang bangkit dan hidup sebelumnya. Semua mati, ya mati jadi bangkit, titik. Maka Thomas dengan tegas mengatakan, sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, ke dalam jaringnya, aku tidak percaya. Logikanya jalan, betul. Tidak ada yang bangkit seperti Yesus sebelumnya. Jadi kalau ada takaran tidak percaya, wajar. Dan Yesus ingin membuktikan. Yesus Maha tahu toh. Tidak ada yang memberitahukan seperti kita mengirim dengan WA. Tidak ada. Maka dikatakan 8 hari kemudian Yesus datang lagi. Langsung nyosor ke Thomas. Bagaimana kalau kita jadi Thomas, ya gemetar, mungkin berkeringat dingin, mungkin terkencing-kencing. Dipegangnya baru kapok dia. Dan baru tahu bahwa yang dilihat itu bukan seperti gambar, tapi betul hidup, dipegang, punya tulang dan darahnya keras. Ya. Dan menuntun tangannya itu untuk mencucukkan jarinya. Maka ketika Yesus pegang itu, dia katakan sampai gemetar, ya Tuhanku dan Allahku, artinya percaya. Maka Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Siapakah? Kita ini. Orang-orang yang mendengar dan percaya. Maka setiap tahun kita merayakan Paskah, kebangkitan Yesus. Yesus yang hidup bersama kita lagi dalam menjalankan hidup kita sehari-hari. Maka kalau kita mempunyai waktu, cobalah duduk dengan tenang, merasakan kehadiran Yesus. Terutama dalam gereja kita diberikan ekaristi, adorasi. Coba waktu yang duduk tenang. Karena itu pada hari ini, hari Minggu ini disebut Minggu Putih, Minggu Kerahiman, Minggu Thomas yang tidak percaya, dan juga Minggu Faustina yang telah berjumpa dengan Yesus yang mengalirkan darah dan air. Sebagai apa? Lautan kerahiman. Maka kita datang kepada Yesus untuk bertobat, untuk tidak lagi melakukan hal-hal buruk, 7 dosa yang kemarin kita dengar itu, melainkan damai sejahtera, murah hati, penuh dengan kasih, ya, selalu mendukung orang lain, ya, hidup dalam damai sejahtera, memahami orang, memaafkan, hidup dalam sukacita, gembira, dan mendukung orang-orang lainnya. Itulah komunitas Kristiani dan pribadi-pribadi kita yang seharusnya kita lakukan. Semoga pengalaman Thomas menjadikan kita lebih terbuka, lebih setia kepada Yesus. Sehingga dengan demikian, damai sejahtera yang disampaikan dalam Injil 3 kali itu betul kita rasakan dalam hidup kita dan langkah-langkah kita selanjutnya. Selamat hari Minggu Kerahiman, selamat Paskah yang kedua, Minggu Paskah kedua. Tuhan memberkati senantiasa. Amin.